kelompok 1 akan membawakan materi tentang pengantar ilmu komunikasi. Adapun sub-pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, definisi komunikasi, kedua, hubungan komunikasi dengan administrasi, ketiga, komunikasi sebagai ilmu, keempat, komunikasi sebagai seni, kelima, fungsi komunikasi, dan keenam, fungsi bahasa dalam ilmu. Definisi komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti menyampaikan. Dapat dipahami bahwa komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari pihak ke pihak lainnya, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan komunikasi dengan administrasi. Hubungan komunikasi dan administrasi merupakan suatu proses yang mencakup pemindahan ide dan penyampaian ide secara cermat dengan tujuan untuk menimbulkan tindakan yang menunjukkan tercapainya tujuan bersama secara efektif dan efisiensi. Dengan adanya komunikasi administrasi, maka menimbulkan dorongan dan semangat kerja pegawai. Selain itu, dengan komunikasi dapat dipenuhi kebutuhan personil dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang selanjutnya didorong dengan antusiasnya yang tinggi. Dengan komunikasi administrasi membantu menyatukan organisasi dengan memungkinkan para personil mempengaruhi serta meniru satu dengan yang lainnya. Komunikasi sebagai ilmu pengetahuan bersifat multidisipliner. Artinya, pendekatan-pendekatan yang digunakan berasal dari dan menyangkut berbagai bidang keilmuan dan terlihat jelas dalam pembahasan mengenai teori, model, perspektif, dan pendekatan ilmu komunikasi. Komunikasi sebagai ilmu pengetahuan harus memenuhi persyaratan objektif, metodis, sistematis, dan universal. Komunikasi adalah ilmu dan sekaligus seni. Sebagai seni, komunikasi menuntut keahlian dan kecerdasan dalam merancang, mengemas, dan menyampaikan pesan secara bernas dan cerdas. Fungsi komunikasi. Ada banyak sekali fungsi komunikasi yang dapat dirasakan manusia, baik secara individu maupun secara organisasi. Fungsi komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat kendali. Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Dalam hal ini, alat kendali berarti dengan komunikasi maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. 2. Sebagai alat motivasi, komunikasi yang baik dan persuasif dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu, menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan, akan membangun motivasi seseorang. 3. Sebagai ungkapan emosional, berbagai perasaan yang ada di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa perasaan senang, marah, kecewa, gembira, dan lain-lain. 4. Sebagai alat komunikasi. Dengan berkomunikasi, maka kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok, sehingga dengan informasi itu maka proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Dalam sebuah komunikasi, bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dan mutlak adanya. Bahasa menjadi sebuah alat dalam komunikasi, yang dimana bahasa dan komunikasi ini mempunyai hubungan yang tak terpisahkan. Bahasa sebagai sarana dalam komunikasi mempunyai fungsi utama, yaitu menyampaikan pesan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini, respon pendengar atau lawan pembicara yang
adalah segala proses kegiatan antara dua orang atau lebih untuk berbagi informasi, ide, dan perasaan. Sesuatu itu dinamakan komunikasi karena karakteristiknya yang unik, merupakan suatu peristiwa dinamis terikat konteks, simbolik, dan transaksional. Komunikasi memiliki 6 fungsi, yaitu fungsi personal, instrumental, interaksional, informatif, heuristik, dan imajinatif. Dalam praktiknya, fungsi-fungsi tersebut dapat muncul bersamaan. Dengan kata lain, setiap peristiwa komunikasi memiliki satu fungsi atau lebih. Proses komunikasi melibatkan serangkaian kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Kegiatan itu meliputi penyandaian atau pengkodean, pengiriman kode, serta penerimaan dan pemahaman kode.